Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pelajaran yang kelima. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Pada minggu kemarin kita sudah mendalami materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Marilah pada hari ini kita membuka pelajaran kita ini dengan doa pembukaan. Setelah kita berdoa, marilah kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui refleksi iman, peserta didik dapat memberikan salah satu contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan arti mujizat. Yang keempat, dengan berdialog, peserta didik dapat menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang terakhir itu, melalui bercerita, peserta didik dapat menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Anak-anakku sekalian, Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Yesus tampil sebagai nabi, tetapi juga sebagai tabib. Unsur hakiki nabi dan tabib masing-masing mewakili unsur perkataan dan perbuatan yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidup Yesus. Anak-anakku sekalian, kesatuan antara sabda dan karya Yesus membuat kita mampu mendalami kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Dan arti perkataan Yesus disampaikan dalam perbuatan-perbuatannya. Sebelum kita mendalami tentang tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Pak akan menghantar kalian dengan dua pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, sebutkanlah salah satu contoh mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang pernah kalian dengar atau baca. Yang kedua, apa maksud daripada mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu? Berdasarkan yang kalian dengar atau kalian baca. Anak-anak sekalian, setelah kalian menjawab dua pertanyaan pemantik yang Pak berikan, sekarang Pak coba menghantar kalian untuk mendalami cerita tentang seorang gadis yang bernama Dea. Silakan Anda membaca cerita ini.
Setelah kalian membaca cerita tentang seorang gadis yang bernama Dea, tulislah dalam pekerjaan Anda apa inti pesan yang mau disampaikan dari cerita yang barusan kalian baca ini. Selanjutnya anak-anakku, amatilah gambar yang ditampilkan dalam video ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus bersama muridnya terhadap orang banyak ini. Setelah mengamati gambar, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati, dan bacalah pendalaman yang diberikan oleh Pak dalam video ini. Kerjakanlah ini secara berkelompok. Setelah kalian menjawab dan mendalami materi, marilah kita membaca dan merenungi Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Markus yang mengisahkan tentang Yesus melakukan mujizat. Anak-anakku sekalian, setelah kalian baca dan dalami teks kitab suci, marilah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks kitab suci yang baru kalian baca. Kerjakanlah ini secara berkelompok. Setelah kalian mengerjakan, silahkan kalian membaca kesimpulan akhir yang diberikan oleh Pak dalam video ini. Setelah kalian membaca penjelasan dan pendalaman materi, sekarang silakan kalian kerjakan dalam kelompok 5 pertanyaan yang merupakan rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini.
Setelah kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di atas, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran. Marilah kita membaca refleksi dan doa penutup. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali di pembelajaran yang akan datang.